Assalamualaikum. Hai adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat belajar ya. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai sholat jamak dan qashar. Sebelumnya, apakah adik-adik sudah ada yang tahu apa itu sholat jamak dan qashar? Dan apa saja sih ketentuannya? Oke, kalau begitu, mari kita simak video berikut ini dengan baik ya. Pernahkah adik-adik melakukan perjalanan jauh dengan waktu yang cukup lama? Saat dalam perjalanan jauh, kita diperbolehkan untuk mengerjakan sholat jamak dan qashar. Pengertian sholat jamak dan sholat qashar. Sholat jamak yaitu sholat fardu yang dikumpulkan atau digabungkan. Maksudnya yakni menggabungkan dua sholat fardu dan mengerjakannya pada satu waktu saja. Sholat yang boleh dijamak yaitu yang pertama sholat zuhur dengan sholat asar dan yang kedua sholat maghrib dengan sholat isya. Jadi semisal sholat asyar dan sholat maghrib tidak boleh dijamak ya. Sedangkan sholat qashar ialah sholat fardu yang diringkas. Maksudnya ialah sholat fardu yang 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Sholat fardu yang boleh diqashar yaitu yang pertama sholat zuhur, yang kedua sholat asyar, dan yang ketiga sholat isya. Dari Anas, ia berkata, Rasulullah SAW apabila berangkat dalam perjalanan sebelum tergelincirnya matahari, maka beliau mentakhirkan sholat zuhur ke waktu sholat asyar. Kemudian beliau turun atau berhenti untuk menjamak keduanya. Jika matahari telah tergelincir sebelum beliau berangkat, maka beliau sholat zuhur dahulu, kemudian baru beliau naik kendaraan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis di atas dapat kita ketahui bahwa hukum sholat jamak ialah boleh. Selanjutnya yaitu apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sholat. Jika kamu takut diserang orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran Surat An-Nisa ayat 101. Dari ayat di atas dapat kita ketahui bahwa hukum sholat qashar ialah sunnah ketika dalam kondisi darurat. Jadi, kapan sih sholat jamak dan qashar boleh dilakukan? Oke, sholat jamak boleh dilakukan apabila yang pertama ketika dalam perjalanan atau musafir. Kemudian yang kedua yaitu ketika dalam keadaan darurat, semisal terjadi hujan lebat bagi yang terbiasa jamaah di masjid atau ketika dalam keadaan sakit. Sedangkan sholat qashar diperbolehkan apabila yang pertama jarak yang ditempuh telah mencapai 81 km. Kemudian yang kedua mengetahui diperbolehkannya mengqashar sholat. Dan yang ketiga adalah bepergian yang dilakukan tidak untuk tujuan maksiat. Macam-macam sholat jamak. Sholat jamak dibagi menjadi dua. Yang pertama, sholat jamak takdim, yaitu menggabungkan dua sholat fardu dan mengerjakannya pada waktu sholat yang pertama. Misalnya, menjamak sholat zuhur dan asar, maka dikerjakan di waktu zuhur. Yang kedua yaitu sholat jamak takhir.
yaitu menggabungkan dua sholat fardu dan mengerjakannya pada waktu sholat yang kedua. Misalnya menjamak sholat maghrib dan sholat isya, maka sholat dikerjakan pada waktu isya. Tahukah kamu jika kita bisa mengerjakan sholat jamak dan qashar secara bersamaan? Sholat jamak dan sholat qashar yang dikerjakan secara bersamaan disebut dengan sholat jamak qashar. Sholat jamak qashar adalah sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan dua waktu sholat dalam satu waktu dengan jumlah rakaat yang diringkas. Misalnya ketika kita menjamak qashar sholat maghrib dengan isya, maka menggabungkan dua sholat tersebut dalam satu waktu dan sholat isya dikerjakan sebanyak 2 rakaat saja. Praktik sholat jamak qashar. Yang pertama yaitu iqomah untuk sholat yang pertama. Yang kedua yaitu niat sholat yang pertama dengan jelas, diqashar atau tidaknya sholat tersebut. Yang ketiga yaitu melaksanakan sholat yang terdahulu atau yang pertama. Yang keempat yaitu iqomah untuk sholat yang kedua. Yang kelima yaitu niat sholat yang kedua dengan jelas, diqashar atau tidaknya. Dan yang keenam yaitu melaksanakan sholat yang kedua. Alhamdulillahirrabbilalamin, materinya sudah selesai. Meskipun begitu, jangan lupa untuk tetap belajar ya. Seperti ungkapan Ali bin Abi Thalib, bahwa kekayaan harus kita jaga, sedangkan ilmulah yang akan menjaga kita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.